Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfani, NIM 19101228. Saya dari kelompok 6. Kemudian ada rekan saya 2 orang, yaitu yang pertama Aryatno Saputra dengan NIM 19101226. Lalu yang ketiga ada Prilia Apta Aristawidya dengan NIM 17101211. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tugas besar yang sudah kami buat dengan bertemakan tentang deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Di sini kami memakai sebuah objek yaitu tomat. Ini lanjut. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu tomat, jika kita namakan dengan bahasa Latin, yaitu Lycopersicone succulentum, ya, dimana merupakan sayuran berbentuk buah yang banyak dihasilkan di daerah tropis dan subtropis. Kemudian budidaya tanaman tomat terus berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan buah tomat. Tomat memiliki sifat yang mudah rusak. Penanganan yang tidak tepat pada buah tomat pada lamanya dan sesudah pemanenan dapat mempercepat proses kerusakan sehingga mengakibatkan penurunan mutu. Lalu untuk nilai gizi dan nilai ekonomisnya juga sangat mempengaruhi jika tomat ini rusak. Nah, untuk menghindari kerusakan buah tomat itu perlu dilakukan penanganan tomat yang baik dan benar. Lalu untuk meminimalisir pembusukan buah, maka para produsen diharuskan mendeteksi kematangan buah dengan tepat. Pada saat ini menentukan kematangan buah tomat masih sering dilakukan secara konvensional atau manual, ya. Jadi sehingga untuk menentukan tingkat kematangan buah tomat tidak begitu akurat. Dengan adanya citra digital, maka untuk menentukan kematangan buah tomat berdasarkan warnanya bisa dilakukan secara komputing atau berbasis teknologi. Lalu salah satu indikator untuk menentukan kematangan tomat yang dipakai adalah warna buah yang mentah, setengah matang, dan matang. Untuk mendeteksi ketiga jenis ciri-ciri kematangan buah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengolahan citra menggunakan metode transformasi ruang warna HIS atau Hue, Saturation, dan Intensity. Nah, ini adalah latar belakang. Kemudian untuk tujuan. Tujuan dari tugas besar ini yaitu untuk menerapkan metode transformasi ruang warna HIS dalam identifikasi kematangan pada buah tomat. Ruang warna HIS ini digunakan untuk mengetahui kematangan buah tomat. Lalu untuk manfaat dan metode. Nah, untuk manfaatnya, yang pertama itu membantu mengidentifikasi kematangan buah tomat. Yang kedua, mempermudah dalam memilah mana tomat yang matang, setengah matang, dan tidak matang. Yang ketiga, menjadi referensi dalam pengembangan teknologi di bidang image processing. Dan metode yang kami pakai pada tugas besar kali ini yaitu kami menggunakan metode transformasi ruang warna HIS. Nah, di sini ada alur proses. Nah, alur prosesnya itu yaitu dengan menggunakan inputan, ya, inputannya itu yaitu buah tomat, ya. Kemudian ada hitung nilai RGB. Jadi sebelum kita menghitung nilai RGB, kita memasukkan tomat dulu. Jadi kan setiap pengolahan citra pasti membutuhkan yang namanya gambar, ya, atau sampel. Nah, di sini kita masukkan sampel atau data latinya. Kemudian nanti setelah itu otomatis kita langsung hitung nilai RGB, lalu lanjut ke transformasi HIS-nya. Nah, jadi ketika sudah masuk, ya kan, sudah keluar hasil nilai RGB-nya, maka nanti nilai RGB ini akan dikonversikan menjadi nilai HIS-nya atau transformasi HIS-nya. Kemudian setelah ke transformasi HIS itu langsung seluruhnya itu akan dihitung, citra yang dihitung. Lalu yang itu selesai. Dan di sini adalah bagaimana tampilan GUI untuk inputan. Jadi sebelum kita memberikan masukan
inputannya seperti gambar ya. Di sini ada input image. Nah, input image ini berfungsi sebagai nantinya akan mengarahkan kita untuk memilih folder data latihnya. Jadi nanti ketika kita input image, nanti kita diarahkan ke data latih dan disitu kita milih, ya kan. Di situ ada kita punya 3 sampel buah tomat ya. Pertama tomat yang matang, tomat yang sedang, dan tomat yang mentah, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan salah satu tomat tersebut, maka nantinya hasil dari perhitungan yang sudah ada akan keluar di sini di color extraction. Nah, dimana di sini nanti akan mengeluarkan nilai-nilai yang memang sudah terdaftar atau sudah tertera lah ya, seperti itu. Nah, di sini nantinya akan ada keterangan jika memang nilai itu misalnya 0, sekian sekian sekian. Nah, itu nanti di sini ada keterangannya ya. Keterangannya misalnya kita memasukkan buah tomat matang, maka di sini akan ada keterangannya, yaitu tomat itu matang. Atau kalau kita misal masukin tomat itu setengah matang, maka di sini ada tomat ini akan setengah matang, ada keterangannya seperti itu. Nah, ini lanjut. Nah, di sini adalah tampilan outputnya. Jadi ketika tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini adalah sampel tomat, salah satu tomat yang kita punya di data latihnya. Kita masukkan, ini adalah tomat yang memang matang ya, sehingga ketika kita extraction fitur, nah di sini akan keluar tampilan nilai-nilai yang sudah kita setting di programnya. Nah, di sini adalah nilai RGB-nya ada di sini ya kan. Di sini kita mempunyai datanya menggunakan Excel ya. Dan di sini ada HSI-nya. HSI-nya itu adalah data dari metodenya. Jadi ketika tadi yang saya sampaikan tadi, ketika RGB sudah sudah dimasukkan data latihnya, lalu nanti otomatis akan keluarlah nilai yang menunjukkan bahwa si tomat ini sangat matang ya, atau matang. Di sini ada penjelasannya, mature atau matang. Nah, oke. Lalu, nah ini adalah salah satu codingannya. Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih lanjutnya di MATLAB-nya langsung aja ya. Oke, kita ke MATLAB-nya aja sebentar. Oke, di sini adalah salah satu program bagaimana sini saya hanya menjelaskan secara singkatnya saja mengenai program-programnya, bagaimana fungsinya dan bagaimana tampilannya itu. Jadi sebelum kita mulai ke programnya, di sini saya akan jelaskan dulu. Nah, di sini ada GUI, ini GUI yaitu data ininya ya, GUI-nya itu di sini adalah. Nah, sebelum kita mulai, kita run dulu untuk mengetahui bagaimana tampilan GUI-nya. Sebentar. Nah, ini adalah tampilan utama GUI. Ini inputnya ya. Ini untuk deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Di mana di sini kita banyak ada berapa kolom ya? Kolom 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada 6 ya, 6 button, dimana pada ini kotak ini berfungsi sebagai untuk menginput image. Nah, jadi ketika kita ingin menampilkan sebuah gambar, entah dari tomat yang matang atau tomat yang sedang atau tomat yang tidak matang, ini kita bisa tampilkan di sini. Ya, mungkin nanti
dipraktekannya oleh teman-teman saya. Nah, ini saya kan hanya menjelaskan secara singkatnya saja. Dan di sini untuk codingannya ya, kita minus. Nah, ini codingannya adalah seperti ini. Nah, di sini adalah salah satu codingan yang tadi. Jadi ketika kita menyeting codingan seperti ini, maka ini hasil dari codingannya. Nah, kolom ini adalah hasil dari codingan ini. Nah, dimana nantinya ketika kita memasukkan sebuah image atau gambar, nantinya itu akan keluar ya. Nah, di sini ada push buttonnya itu kita memasang dua ya. Di sini push buttonnya ada input image dan ada reset. Jadi ketika nanti kita ingin memasukkan gambar, kita tinggal cari seperti ini. Ini contoh aja, ini ada itu seperti ini, dan ketika kita pengen reset tinggal reset seperti itu aja. Lalu di bagian ini, nah di bagian color extractionnya ini, di sini ada min, variance, dan rank. Nah, di sini di sebelah kirinya, di kolom sebelah kirinya ini kotaknya ya, ada RGB, HSI. Nah, di sini nanti akan keluar nilai-nilai yang memang nantinya sudah tertera di Excel. Nah, jadi kita ada data trainingnya juga, teman-teman. Lalu lanjut ke bagian ini. Ini adalah pisah RGB ya. Jadi nanti ketika kita memasukkan gambar itu otomatis nilai RGB dari warna merah, hijau, dan biru ini nantinya akan tampil ya. Kemudian lanjut kita ke ini. Oke. Ini juga sama. Nah, ini cari nilai HSI. Jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai HSI, maka jadi ketika kita sudah mendapatkan nilai RGB, maka nantinya akan dilanjutkan ke metode HSI-nya atau mencari nilai HSI-nya. Jadi itu udah otomatis, teman-teman, seperti itu. Ini kita lanjut lagi. Ini sebenarnya ini sama aja ya. Ini juga sama. Jadi kita bisa berkali-kali untuk mengetes sesuatu ya, maksudnya untuk membuat atau memasukkan gambar berkali-kali ya, menggunakan data latihnya. Kita mempunyai sampelnya itu sebanyak 35 sampel atau data latih ya, dimana tiap sampel itu berbeda-beda untuk nilai range-nya itu berbeda-beda nilainya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ketika nantinya kita menggunakan aplikasi ini atau mensimulasikan ini. Jadi nanti ketika disimulasikan itu nanti ada nilainya, dan disitu teman-teman bisa tahu bahwa ketika kita sudah mensimulasikan dan kita juga mengetahui hasil dari RGB dan HSI-nya, di situ teman-teman bisa menyimpulkan bahwa si buah ini atau si tomat ini antara dia matang atau belum matang atau setengah matang, itu teman-teman nantinya udah tahu, karena kita benar-benar men-setting codingan itu dengan sesuai dengan data yang sudah ada, yaitu di data training ini. Nah, ini sama saja ya, intinya seperti itu ya, teman-teman. Mungkin nanti mungkin nanti biar lebih jelasnya ya untuk simulasinya, biar teman saya aja, antara Mas Riyad dan Mbak Prilia nanti yang akan menjelaskan bagaimana cara untuk mensimulasikan aplikasi ini. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mungkin Mas Riyad dan Mbak Prilia nanti akan menjelaskan. Seperti itu, teman-teman. Mungkin kurang lebihnya dari saya itu aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti akan dilanjut oleh Mbak Prilia dan Mas Riyad. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan mendemokan deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Kita lanjut akan run program. Nah, ini akan muncul tampilan GUI seperti ini. Deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Ini nanti ada menunya, ada input image, reset, extraction feature. Nanti ini menu untuk hasil yang didapatkan, dan ini nilai yang nanti akan muncul dari gambar yang kita input. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan sampel 1. Nah, ini kita langsung klik extraction feature. Ini akan muncul nilai RGB dan HSI nya. Nilai yang didapatkan ini diperoleh dari data training yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Ini nilai-nilai data training. Data training tersebut kita ambil dari data latih. Data training yang kita dapatkan dari Excel ini kita dapatkan dari data latih ini. Data latih ini diambil 10 gambar berbeda dengan nilai yang berbeda. Jadi nanti kalau kita masukkan gambar lain itu akan muncul nilai yang berbeda juga. Jadi gini, kita akan coba gambar lain. Nah, ini kita coba gambar yang ini. Nah, itu kita extraction feature. Nah, ini akan berubah nilainya, tapi ini masih tetap matang hasilnya. Jadi nilai ini itu tergantung dari gambar yang kita ambil. Menjelaskan tentang deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Langsung saja kita lanjut ke percobaan sampel yang kedua, yaitu input image sampel 2 extraction fitur. Nah, di sini kita mendapatkan hasil metrik dari RGB dan HSI, yaitu mean, varian, dan range. Nah, dari hasil ini menyatakan sampel 2 ini dinyatakan dengan buah tomat setengah matang. Nah, hasil ini didapatkan dari data training yang sudah dimasukkan ke Excel ini, dan kita kelompokkan di, nah ini data latihnya, data trainingnya yang sudah kita ambil, yang kita sudah masukkan ke data GUI tadi. Jadi buah tomat ini nilainya mendekati ke data training yang buah setengah matang. Selanjutnya kita lanjut ke sampel ketiga, input image sampel 3. Kita extraction fitur. Nah, hasil RGB HSI nya sudah berubah, yaitu RGB dirubah ke HSI, menunjukkan sampel 3 yaitu buah tomatnya mentah. Sama seperti tadi, data HSI ini diambil dari percobaan buah tomat mentah dari data training yang mentah. Nah, ini. Nah, itu saja yang dapat kami jelaskan tentang deteksi tingkat kematangan buah tomat dengan transformasi ruang warna HSI. Kalau ada salah, mohon maaf dan terima kasih.